Halo, selamat datang kembali di channel-nya United Identity, channel-nya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Tadi halonya kencengan ya? Oke, maaf kalau kaget. Jadi, tadi malam lah ya hitungannya ya, mungkin sorenya waktu Manchester, akhirnya Manchester pergi untuk mulai melakukan tur pramusim di Amerika. Jadi dilaporkan dulu pernah sempet sama Andy Mitten bahwa tur Amerika ini kenapa sih kok dilakukan, ya udah ujung-ujungnya duit. Karena tiket di sana itu mahal tapi laku habis, laku keras, ya. Jadi, mereka akan berangkat dari Manchester ke, Amerika, dalam hal ini kotanya itu yang pertama New Jersey, San Diego, itu di California, Houston, dan terakhir di Las Vegas. Ya semoga kejadian waktu itu yang pernah diberitakan di Atletik pada pesta di Las Vegas tidak terjadi lagi ya. Jadi kalau dari Manchester di Inggris ke New Jersey itu sebelah pesisir timur Amerika dekat New York, ya sekitar perjalanan itu pesawat ya 3 4 jam lah. Nah, Eee, untuk timnya sendiri ini, ternyata ada yang ikut, ada yang, nggak ikut, ada yang jaga kandang ibaratnya gitu. Jadi nama-nama pemainnya nih ya, goalkeeper itu Tom Heaton, dia berarti udah kembali, dia kan jadi pelatih kipernya timnas Inggris, terus Demotmi, Andre Onana, dan Radek Vitek. Untuk defendernya Harry Amas, Rice Bennett, Johnny Evans, Will Fish, Victor Lindelof, Harry Maguire, Sam Murray ini back kiri nih, Aaron Wan-Bissaka dan tentunya Leny Yoro. Terus untuk pemain tengahnya Casemiro ikut ya, Toby Collier, Christian Eriksen, Hannibal Mejbri, Jack Fletcher, Sam Matter ini yang baru kemarin dapat kontrak ya sampai 2027, sayap kiri pemain berusia 19 tahun, anak Salford dia, anak lokal lah, anak anak Greater Manchester ya, anak Kabupaten Manchester. Scott McTominay, Mason Mount, Maxi Oyedele. Maxi Oyedele tuh yang rambutnya gimbal-gimbal yang kemarin ngasih umpan ke Hugh Gill tuh. James Scanlon, terus penyerangnya Anthony, ikut juga deh. Ahmad Rasmus Højlund yang akhirnya mendapatkan nomor punggung 9 ya, nomor punggung spesial striker gitu ya, yang setelah ditinggalkan oleh sang legenda kita Anthony Martial. Marcus Rashford ikut, Jadon Sancho ikut, dan Ethan Whitley. Nah, terus kok nggak semuanya ya, ya ada beberapa pemain yang tidak ikut seperti Hugh Gill itu, dia akhirnya dilakukan, dia sedang dalam proses peminjaman dan udah jadi sih oleh, Wigan, satu klub Inggris yang mungkin kalau nggak salah main di Championship deh. Menurut gua ini langkah yang bagus untuk dia bisa mendapatkan, starting line up atau menit bermain yang banyak gitu ya. Jadi dia balik-balik udah oke, tinggal kalau gue lihat juga sama sih mungkin anak umur muda ya, badan masih kurus teking gitu, ya bisa jadi mungkin di sana nanti jadi memperkuat otot gitu. Terus, yang tidak ikut yang jaga kandang gitu ya, Tyrell Malacia karena harus, stay melakukan pemulihan terhadap cederanya yang udah setahun gue rasa ya. Dan dia dibantu oleh juga Steve McClaren. Steve McClaren jaga kandang nih, jaga kandang. Jadi kalau misalnya ada yang pemain yang balik, latihan sama dia dulu gitu. Nah, terus yang lainnya seperti Facundo Pellistri, Lisandro Martinez, Garnacho itu tidak ikut karena, ya seperti yang pernah gue bilang juga, pemain itu kan dapat istirahat 5 minggu ya dari pertandingan terakhirnya sesuai dengan kontrak. Ini Facundo, Lisandro, sama Garnacho kan, kemarin Copa America baru di awal Juli selesai. Apalagi Lisandro sama Garnacho yang sampai final.
ini agak panjang, bisa kemungkinan nanti menjelang Community Shield baru bisa bergabung. Terus, sama ya yang dari tim Inggris yang gue bilang, Kobbie Mainoo sama Luke Shaw, bisa kemungkinan juga itu barengan tuh dengan Lisandro, Zirkzee maupun, sorry, Lisandro dan Facundo sama Garnacho. Itu kemungkinan bareng tuh masuknya nanti. Zirkzee gimana? Nah, tampaknya Zirkzee, belum dibawa nih. Kalau itu kan hitung-hitungannya mestinya lawan Liverpool dia udah bisa main. Ya kita lihat apakah dia akan nyusul ke Amerika atau dia tetap menghabiskan jatah liburannya sampai, atau mungkin juga ada pembicaraan lah, ya udah lo nggak usah ikut tur Amerika deh, nanti pas terakhirnya aja lo ikut. Oke. Terus gimana dengan Bruno sama Diogo Dalot? Nah, ini kan dari Portugal ya. Namanya sih nggak ada, tapi nggak disebut juga dia akan tinggal, bisa kemungkinan mereka tim nyusul nih ya, tim nyusul ke Amerika, yang di mana yang hitung-hitungannya kalau dia 5 minggu ya hampir sama lah dengan Zirkzee, minggu depan baru bisa join pemusatan latihan atau tur pramusimnya di Amerika. Nah, jadwalnya apa aja nih? Nah, jadi udah ada jadwal untuk, Manchester United di kota-kota tersebut ya, yang di mana, pertama kali kita akan ketemu dengan Arsenal ya, pada tanggal 28, Juli, hari Minggu. Ya di sininya tuh jam 7 pagi lah, jadi kalau sama Amerika kan beda sekitar 12 jam ya. Jadi, pertama kali turnya itu melawan Arsenal, terus, kemudian mereka, berangkat ke, eee, San Diego ya, San Diego untuk menghadapi, Real Betis, klub Spanyol tanggal 1 Agustus, hari Kamis. Kemudian akan ke, Houston, ke Texas, ya deket lah dari situ. Akan melawan Liverpool, Manchester United akan Liverpool tanggal 4 Agustus hari Minggu, bisa kemungkinan berarti pagi juga di sini, Minggu pagi gitu ya, maksudnya Sunday pagi, berarti sana masih Sabtu sih sebenarnya. Ini gue hitung tanggalnya ini ya. Nah, eee, kemudian baru mereka akan, kembali ke Manchester dan bisa jadi kayaknya biasanya nih ya, setelah itu ada satu, uji coba lagi, biasanya lawan yang tim sangat lemah, ya untuk cari-cari apa ya, cari gol lah gitu loh, untuk ningkatin semangat, biasanya tuh ada begitu. Baru nanti tanggal 10 Agustusnya akan ada, Community Shield melawan, Manchester City sebagai juara, FA. Kita berhak untuk menghadapi Manchester City melawan yang sebagai, juara liga. Nah, terus, kok sebentar ya? Ya, memang sebentar. Jadi gue juga ada sedikit baca dari, The Guardian ya, bahwa sepertinya memang Manchester United kali ini memperpendek tur pramusimnya, hanya 6 pertandingan ya. Yang biasanya itu kalau tur pramusim sih biasanya sekitar 8 apa 9 pertandingan, di Amerika tuh biasanya bisa sekitar 4 apa 5 gitu, ini cuma 3. Kenapa? Karena, ya pengalaman setelah banyak yang cedera pemainnya, total hampir 62 kasus, sepertinya pemain diberikan banyak istirahat dulu nih, apalagi pendek musimnya karena banyak pemain kepotong dengan Copa America sama, Piala Eropa gitu. Jadi ya dipikir oke, diperpendek dikit lah untuk ininya gitu ya, untuk tur pramusimnya. Jadi gimana untuk pramusim? Ya gue sih berharap seperti yang kemarin ya,
bahwa penampilan seperti yang waktu lawan si Rangers gitu, permainan yang udah jelas tuh blueprint-nya tinggal dipermanis lagi, eksekusi terakhirnya itu mungkin karena Højlund udah gabung, itu bisa konsistensi ditunjukkan lagi gitu loh. Itu aja yang paling sebagai United Identity harapkan dari tur pramusim ini. Nanti, gua akan coba kasih laporan gitu ya, mengenainya kan gua bisa lihat di MU TV, permainannya kayak gimana. Kita akan tunggu, yang pasti tur pramusim ini digunakan untuk memperbagus lagi, memperbaiki terus blueprint yang udah ada, gaya permainan yang kayak Glasgow Rangers kemarin, plus ya kita harapkan jangan ada yang cedera sih ya, itu aja sih. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channel-nya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Terima kasih.